Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, berada sebelah timur Pulau Sumatera. Wilayah ini memiliki ekosistem mangrove seluas 30.118 hektar, mencakup hampir 10% luas wilayahnya. Hampir setengah dari luas kabupaten ini berupa wilayah perairan. Sejauh mata memandang, mangrove mengelilingi gugusan 15 pulau yang ada di wilayah ini, menjadikan ekosistem mangrove sebagai penyangga keanekaragaman hayati di bumi sagu. Namun, perlahan tapi pasti, ekosistem mangrove di Kepulauan Meranti terus tergerus oleh waktu. Benteng terakhir di wilayah pesisir ini kondisinya kian kritis. Seluas 46% dari Kabupaten Kepulauan Meranti berupa wilayah perairan. Dengan posisi geografis berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan perairan internasional, menjadikan Selat Panjang sebagai jalur perniagaan yang sibuk di pesisir timur Sumatera. Celakanya, kondisi ini juga turut memicu aktivitas ilegal terus berlangsung. Salah satunya adalah penyelundupan arang bakau yang masih marak dalam beberapa tahun terakhir. Baru-baru ini, Kepolisian Daerah Riau mengungkap penyelundupan arang bakau yang dikirim ke Malaysia. Tidak kurang dari 100 ton arang bakau ditemukan di dua lokasi berbeda. Ratusan ton arang ini rencananya akan diselundupkan ke Malaysia. Aktivitas ilegal ini ditemukan di Desa Sesap di Kecamatan Tebing Tinggi Barat dan Desa Sokop di Kecamatan Rangsang. Jadi berawal dari penangkapan kapten kapal yang membawa arang itu, kemudian kami lakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan siapa pemilik barang-barang ini atau pemilik arang ini. Setelah kami lakukan pengembangan, kami temukan ada dua pemilik atas nama B dan M yang diduga merupakan pemodal sekaligus pemilik dapur arang. Memang kegiatan itu berada jauh dari posisi masyarakat atau jauh dari pemukiman penduduk masyarakat. Kedua lokasi itu berada di kawasan HPT, hutan produksi terbatas, yang mana memang itu dilarang secara undang-undang untuk melakukan kegiatan kehutanan tersebut. Nah, atas dasar itulah kita lihat di sana sangat banyak barang bukti arang, baik itu yang sedang berproduksi atau di dalam tungku arang, ataupun yang sudah dikemas di dalam karung, dan juga kita temukan bahan baku terkait dengan kayu mangrove yang akan siap dijadikan arang-arang tersebut. Penyidik Polda Riau menduga ada pemodal besar yang mengorganisir praktek ilegal ini, sebab produksinya cukup masif dan menyebar di pesisir Kepulauan Meranti. Jadi modusnya adalah para pengusaha arang atau pemilik-pemilik dapur itu memberikan modal kepada masyarakat sekitar ataupun masyarakat yang memang mencari kayu mangrove tersebut. Dalam kasus ini tentunya yang diuntungkan adalah pemilik-pemilik dapur, karena memang margin keuntungannya. Jadi masyarakat itu menjual 1 kilo kayu mangrove itu dengan kisaran 270 perak per kilo. Kemudian ini setelah diolah menjadi arang untuk dikirim ke Malaysia, nilai ekonomisnya menjadi 4.500 sampai 5.000 per kilo. Tentunya keuntungan ini kan didapatkan oleh para pemilik-pemilik dapur arang ini, Mas. Di tempat kejadian perkara, penyidik juga menemukan 40 ton kayu bakau tebangan yang akan diolah menjadi arang. Aktivitas ini dianggap ilegal sebab ekspor arang kayu bakau sudah dilarang pemerintah sejak tahun 2023. Penegakan hukum ini tidak semata-mata hanya penegakan hukum kita memenjarakan orang, tidak. Tetapi bagaimana ini menyadarkan, memiliki efek deteren kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan ini demi keberlanjutan kita semua. Dan setelah dilakukan penegakan hukum itu, tentunya kita akan lakukan pemulihan. Kita akan bekerja sama dengan para stakeholder. Kita akan lakukan pemulihan, baik itu berupa penanaman pohon atau memberikan solusi terkait dengan ekonomi masyarakat, potensi ekonomi masyarakat yang bisa nantinya mengganti atau merubah mindset dari
pola menebang menjadi pola ekonomi green. Untuk menuju ke Panglong Arang atau dapur arang di Selat Panjang ini kita harus menggunakan kapal speedboat untuk bisa menjelajahi di sekitaran Sungai Siur seperti apakah kondisi sekarang imbas dari penutupan Panglong Arang. Usaha pembuatan arang bakau di pesisir Meranti faktanya memang cukup masif. Di sepanjang pesisir Meranti terdapat beberapa tempat pengolahan kayu yang biasa disebut panglong oleh masyarakat setempat. Tempat dapur arang ternyata tidak hanya di tempat kejadian perkara yang telah ditutup oleh Polda Riau, namun di sepanjang kiri kanan saya ini di kawasan Sungai Siur ini juga terdapat dapur arang atau masyarakat pesisir Sumatera ini menyebutnya Panglong Arang. Sejak dilakukan penutupan oleh Polda Riau, panglong-panglong di seputaran Kepulauan Meranti kini tiarap. Namun kasat mata terlihat skala produksinya tidak bisa dibilang kecil. Per satu tungku seperti ini bisa memproduksi 15 hingga 20 ton arang dalam satu siklus pembakaran selama 40 hari. Arang diproduksi dari 100 ton kayu bakau segar dengan rendemen atau penyusutan 80%. Saat ini di Kepulauan Meranti diperkirakan beroperasi ada sekitar 220 unit tungku yang dioperasikan oleh 56 panglong arang bakau. Bila dikalkulasi, setidaknya diperlukan 22.000 ton kayu bakau untuk memproduksi arang. Ini sama artinya dengan menebang 220.000 pohon mangrove per bulan. Panglong arang bakau disebut menjadi hajat hidup sebagian warga Kepulauan Meranti. Mangrove dieksploitasi secara serampangan, berdampak bagi ekosistem di wilayah pesisir. Ada kejadian di segel apa itu baru ini betul, makanya kita terkejut. Nah, kalau dulu tak pernah, dari zaman Pak Soeharto tak pernah. Desa Sesap merupakan salah satu sentra panglong arang di Kecamatan Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti. Dari 200 kepala keluarga yang ada, sebanyak 89 diantaranya bekerja di panglong arang. Sejarahnya, panglong arang diperkenalkan oleh toke atau pengusaha imigran. Namun, sosok toke tersebut hanya dikenal dari mulut ke mulut. Biasanya kalau untuk satu panglong itu berisi berapa masyarakat sih Pak yang menggantungkan hidup di sini? Bisa di atas 30-an orang Pak, bisa 50 ya. Karena ini ada beberapa panglong jadi terbagi gitu. Kita di Meranti ini Pak beda dari tempat yang lain ya kan. Misalnya bisa berladang, karena pada tanah kita Pak, itu bedanya. Kalau di sini kan ya hutan mangrove sama pokok sagu Pak. Nah itu kalau karet pun kalau musim-musiman kan gitu. Ini. Jadi ya kan di packing seperti ini. Ada kualitasnya nggak Mas? Ada Mas. Kalau yang ini kualitasnya, ini sebenarnya harusnya kualitas A-nya sih Mas. Tapi karena ini udah nggak ke apa kan ya pecah-pecah dia Mas. Kayak gini. Oh, ini yang nomor 1 nih. Oh ini ya. Iya, seperti ini. Tapi kalau yang apanya utamanya seperti ini. Dari penelusuran di lokasi, mendapatkan gambaran betapa masifnya penebangan mangrove dilakukan. Mangrove berusia puluhan tahun dengan diameter 10 cm dijadikan bahan baku. Kepala Desa Sesap mengaku hampir 50% warganya adalah buruh panglong arang bakau. Namun para pemilik atau pengelolanya adalah orang dari luar desa.
Diduga bisnis arang bakau di Desa Sesap dikendalikan oleh pengusaha bernama Cece. Namun, sosok toke tersebut hanya dikenal dari mulut ke mulut. Tentu karena mayoritas masyarakat kita sebagai pekerja panglong sebagian besar tentu sangat berdampak kepada mata pencaharian mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi ya dari satu sisi kita memang bercerita tentang peraturan dan penegakan hukum, jadi dari sisi lain juga kita harus mempertimbangkan bagaimana solusi bagi masyarakat yang berdampak. Kebetulan pengusaha ini adalah orang-orang di luar desa kami. Dia di samping di Kabupaten Meranti, dia juga punya usaha di luar seperti di Dumai, di Batam, di Tanjung Pinang, bahkan di Pekanbaru. Senasib dengan desa lainnya, aktivitas Panglong Arang di Lalang Tanjung kini juga tiarap. Panglong ini disebut-sebut yang terbesar di Kepulauan Meranti. Kalau untuk di sini yang menggantungkan cari makan di Panglong Arang inilah, itu yang jelas kampung yang lebih parah lagi kampung Sesap. Nah, kedua itu Serintis, Suwa, Banglas, itu semua mencari makan semua kemari, penebang kayu kan. Nah, macam kalau di Sesap ini yang baik harian, baik yang nebang kayu, yang motong areng, semua tak ada aktivitas lagi. Nah, kata sedih, bilang ini baru sebulan. Dalam sebulan ini macam sepi, tak ada aktivitas. Kalau biasanya Mas mulai jam 4 udah bunyi pompong, sudah asal air pagi kan, gerak pagi itu subuh itu udah bergerak dah. Udah pada nanti balik lagi sore udah dapat. Tak sore pokoknya nanti air timpasnya macam ini kan sudah agak susah, orang dah keluar dah. Iya, ini yang Selama 38 tahun bekerja, Edi mengaku baru kali ini terdampak penutupan besar-besaran. Hampir 4 dekade beroperasi, tungku arang di Panglong ini tidak pernah berhenti mengebul. Kami sejak tahun 88 tak ada ganti kerja. Nah, baru ini merasakan dampak macam ini baru sekali inilah. Jadi dari dulu tuh biasa aja, tak pernah sampai tutup sampai 3 hari tak ada, walaupun besok ada tamu ada apa tak pernah. Baru inilah dengar ada kejadian di segel apa itu baru ini betul, makanya kita terkejut. Nah, kalau dulu tak pernah, dari zaman Pak Soeharto tak pernah. Mangrove diyakini sebagai jenis bahan baku terbaik kedua untuk arang kayu. Lantaran itulah penyelundupan ke Malaysia masih terus berlangsung. Sebab hingga kini negeri jiran Malaysia rutin mengimpor arang kayu dengan volume tertinggi pernah mencapai 113.000 metrik ton senilai 29 juta dolar Amerika atau 513 miliar rupiah. Garis pantai di Provinsi Riau, terutama di pulau-pulau terluar dari Provinsi Riau ini, penyusutannya cukup banyak, Mas. Lebih dari 10 meter rata-rata penyusutannya. Arang kayu bakau bukanlah industri rumahan biasa. Sebaliknya, justru menjadi komoditi ekspor yang diminati banyak negara. Indonesia bahkan menempati posisi negara eksportir arang kayu dan briket terbesar di dunia, menguasai 20% pasar global.
Arang kayu bakau termasuk jenis premium yang diminati lantaran memiliki kandungan karbon tinggi. Jenis premium ini laku hingga Rp15.600 per kilogram di pasar ekspor. Lantaran itulah masih banyak masyarakat di wilayah pesisir Indonesia yang kucing-kucingan memproduksi dan menyelundupkan arang bakau ke luar negeri. Kita akan mencoba menghitung berapa rupiah yang dibayar dari pemilik usaha arang bakau ini kepada masyarakat penebang pohon bakau. Jika kita melihat batang pohon bakau ini yang ukurannya 60 cm ini ternyata mempunyai berat 1 kg. 1 kg ini hanya dihargai Rp270. Ini artinya bahwa 10 batang pohon bakau ini seberat 10 kilo hanya dihargai Rp2.700 saja. Larangan eksploitasi mangrove sebenarnya sudah gamblang dan jelas. Ekspor arang bakau sudah di-stop pemerintah sejak tahun 2023. Seluruh izin usahanya juga sudah dibekukan sejak saat itu juga. Sementara izin penebangan kayu di ekosistem mangrove juga sudah dicabut dan dilarang oleh Kementerian Kehutanan sejak 16 April 2025. Namun faktanya di lapangan masih ada saja tangan-tangan jahil yang rakus menggerogoti ekosistem mangrove. Dengan memanfaatkan rakyat kecil, segelintir cukong pemodal merusak alam pesisir. Deforestasi ekosistem mangrove di Provinsi Riau kini sangat kritis. Kerusakannya mencakup 40% dari luas total. Kepulauan Meranti bahkan mengalami abrasi ekstrim. Wilayah daratan hilang hingga 30 meter per tahun, menyebabkan kerusakan garis pantai sepanjang 106 km. Kalau dari segi aturan, izin pemanfaatan kayu mangrove itu sudah tidak ada, Pak. Sudah di moratorium, sehingga sejauh yang kami pahami, izin untuk memanfaatkan mangrove secara legal itu sudah dipastikan tidak ada. Karena apa? Karena sudah di moratorium oleh kebijakan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada waktu itu. Sehingga kalau terkait izin mangrove-nya ini tidak pemanfaatan kayu mangrove ya secara langsung itu hampir dipastikan sudah tidak diperbolehkan lagi. Kami melihat bahwasanya pemanfaatan kayu mangrove secara berlebihan ini juga sangat mengurangi daripada keberadaan mangrove itu sendiri. Kita lihat banyak sekali pemanfaatan mangrove secara berlebihan, baik untuk dimanfaatkan untuk arang mungkin dan dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dan lain sebagainya. Nah, eksploitasi terhadap mangrove ini yang secara berlebihan ini cukup mengkhawatirkan. Penyusutan garis pantai yang ada di Provinsi Riau, terutama di pulau-pulau terluar yang ada di Provinsi Riau ini, penyusutan garis pantai itu hampir dipastikan itu karena hilangnya benteng alami dari pantai atau pesisir kepulauan itu sendiri, di mana itu adalah ekosistem mangrove. Dalam beberapa dekade terakhir kita bisa baca dari banyak literatur bahwasanya garis pantai di Provinsi Riau, terutama di pulau-pulau terluar dari Provinsi Riau ini, penyusutannya cukup banyak, Mas. Lebih dari 10 meter rata-rata penyusutannya, terutama di wilayah-wilayah pulau-pulau terluar. Sebut saja kita kalau melihat dari pulau-pulau terluar dan berbatasan langsung dengan negara luar, Provinsi Riau itu punya empat pulau, di mana di Kabupaten Kepulauan Meranti itu ada Pulau Rangsang, di Kabupaten Bengkalis itu ada Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat, dan di Kabupaten Rohil itu ada Pulau Batu Mandi. Kenapa? Karena itu memberikan dampak terhadap berkurangnya benteng pertahanan dari garis pantai itu sendiri, yaitu notabene adalah ekosistem mangrove. Celakanya, Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kepulauan Meranti justru tidak satu suara.
Kepala KPH menyebut usaha Panglong sah-sah saja sepanjang mengantongi izin pemanfaatan hasil hutan kayu. Per tahun 2025 sebenarnya moratorium itu sudah dicabut dan sudah diperkenankan kembali untuk pemanfaatan kayunya. Namun juga dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Kalau saat ini selagi ada yang memenuhi persyaratan itu, tentunya menjadi legal. Dan di sepengetahuan kami bahwa koperasi Silva itu sudah mempunyai legalitas, baik dari yang industrinya, perizinannya, maupun sumber bahan bakunya tadi yang mempunyai skema perhutanan sosial, yaitu HTR, Hutan Tanaman Rakyat, seluas 2.100. Kalau Silva Aulia dulunya udah pernah punya untuk sumber bahan bakunya itu yang namanya PHAT. Namun PHAT di sini sekarang udah dicabut, sampai dengan saat ini pun sepengetahuan kami tidak ada mereka mempunyai. Sehingga apabila dia beroperasi tidak ada sumber bahan baku yang legal. Ini harapannya apa sih Pak? Harapannya sebenarnya ada semacam tagline nih. Bakau lestari, masyarakatnya sejahtera. Apa artinya? Dengan pemanfaatan bakau itu melestarikan juga, dan masyarakatnya juga terdorong atau terdukung dengan perekonomian, ada nilai manfaat dari bakau itu sendiri. Bumi Lancang Kuning memiliki potensi sumber daya alam yang begitu besar. Namun di balik itu, ancaman kerusakan ekosistem juga terus mengintai. Penegakan hukum saja tentu tidaklah cukup untuk menjaga alam. Namun sebaliknya, perlu kesadaran dan aksi nyata seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk sama-sama melindungi tuah, menjaga marwah alam kita bersama. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.